Banguntapan, Bantul, DIY. Video tersebut menampilkan jamaah meninggalkan lapangan saat khatib menyampaikan khotbah yang menyinggung dugaan kecurangan pemilu. Menanggapi kejadian ini, panitia telah mengoreksi diri dan berjanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas satu video yang ini cukup viral ya beberapa hari terakhir, di mana salah seorang khatib ya pada saat Hari Raya Idul Fitri itu kemudian membahas sesuatu yang sangat tidak etis disampaikan di sebuah khutbah, karena ini adalah sebuah acara salat Idul Fitri yang kemudian membuat para jamaah kemudian menjadi bubar. Dan lucunya bahwa sang khatib ini itu terus saja berlanjutkan ya khutbahnya tanpa melihat situasi bahwa jamaah sudah pada bubar. Artinya bahwa jamaah sudah tidak strike dan respect dengan isi ceramah dari sang khatib yang memang membahas soal kecurangan pemilu. Itu yang terus disampaikan, dinarasikan di atas mimbar, yang seharusnya yang harus disampaikan adalah upaya menyuruh kepada persatuan ya, kedamaian, kembali kepada fitrah kita setelah 1 bulan menjalankan ibadah puasa. Tetapi inilah, jika sebagian orang tidak mau menerima situasi yang terjadi ya dalam proses-proses bernegara kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba simak ini video yang cukup sempurna, situasi di mana para jamaah kemudian membubarkan diri. Kita simak dulu sama-sama. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan sehingga memperoleh hasil yang baik. Tetapi karena oknum bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita, maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses oknum bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita, maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Berpegang teguh oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, Engkau maha berkehendak dan Engkau maha pengasih ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hindarkan kami dari pemimpin yang zalim ya Allah. Hindarkan kami dari orang-orang yang zalim ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kita sudah menyaksikan Pak Anies ini ketika di Jakarta ya Allah telah berhasil. Ya Rabb, mohon ridho Engkau ya Allah.
Amin menjadi Presiden RI 2024. Ya Rob, Engkau maha berkehendak ya Allah. Kehendakilah Amin menjadi Presiden RI 2024. Dan sekali lagi ya Allah, mohon Engkau hindarkan kami dari orang-orang yang zolim, dari orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang zolim ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu. Dari mana nih semua ibu-ibu ini? Dari ABPRI 24. Anis Jakarta mana? Kita dari Ciputat. Sebetulnya kita ada di pusat ya. Terus kita ini lahir 17 Agustus 2021. ABPRI 24 itu Anies Baswedan Presiden RI 2024. Bang, kita nggak butuh bansos, kita butuh lapangan pekerjaan. Karena uang bansos itu nggak bakalan cukup untuk hidup berkelanjutan. Anak abah orang kaya semua. Orang kaya semua. Bang, kita nggak butuh bansos, kita butuh lapangan pekerjaan. Orang kaya semua, tapi butuh lapangan pekerjaan. Orang kaya semua. Gimana caranya kita kaya tapi nggak kerja? Gimana ceritanya kita kaya tapi kerja juga membutuhkan? Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan momen kontroversial saat sebagian jamaah meninggalkan lokasi salat Idul Fitri di lapangan Tamanan, Banguntapan, Bantul, DIY. Video tersebut menampilkan jamaah meninggalkan lapangan saat khatib menyampaikan khotbah yang menyinggung dugaan kecurangan pemilu. Menanggapi kejadian ini, panitia telah mengoreksi diri dan berjanji untuk lebih berhati-hati di masa mendatang. Kemenak pun mengimbau masyarakat untuk mematuhi panduan pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang di tempat dan waktu lainnya. Ya, kalau kita simak ya, isi ceramah dari sang khatib ini memang lebih banyak mengupas terkait dengan kecurangan pemilu yang memang telah menjadi narasi yang cukup ya menguasai jagat media sosial pasca pemilu ya beberapa minggu yang lalu. Dan sengaja juga di sini kita tampilkan satu video dari salah seorang pendukung Pak Anies Baswedan yang juga ya menyampaikan sesuatu yang menurut kita ya sangat ganjil saja ya. Karena dalam doa mereka ya yang berharap sekali agar Pak Anies kemudian itu menjadi presiden. Saya kira itu adalah hal yang wajar saja, hal yang lumrah saja kalau orang kemudian menginginkan figur yang diidolakan itu kemudian menjadi seorang pemimpin ya, dan mendoakan orang itu adalah hal yang juga dianjurkan ya, biasa. Tetapi jika kemudian menganggap yang lain itu kemudian curang atau menganggap bahwa dosen ini kemudian zalim, nah itu yang kemudian menjadi problem. Seolah-olah bahwa kita ini lebih bersih daripada mereka. Nah, lalu bagaimana ketika misalnya doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Pak Anies tidak jadi presiden? Nah, apa yang bakal terjadi? Sekarang polemik soal dugaan kecurangan pemilu ya, khususnya Pilpres ini kan sudah berproses di MK, dan ketika misalnya nanti MK memutuskan bahwa tetap Pak Prabowo yang jadi presiden, ya bakal seperti apa lagi pendukung Pak Anies Baswedan ini. Kalau kita simak kembali apa yang disampaikan oleh sang khatib ya pada saat berceramah, yang
terus menarasikan soal kecurangan pemilu, ini memang sangat disayangkan bagi kita semua. Tetapi lebih jauh daripada itu, ya sang khatib ini sepertinya tidak pekah, ya. Karena jamaahnya ya awalnya satu persatu kemudian berdiri meninggalkan ya tempat ya sholat Idul Fitri pada saat ya sedang proses ya khatib berkhutbah. Nah, ini yang menurut kita ini ya sangat menyedihkan ya. Kenapa pula ya seorang khatib kemudian membawa-bawa hal-hal yang sangat tidak tepat untuk kemudian menjadi isi khutbah di hari raya Idul Fitri. Dan tentu ya kita menjadi bertanya-tanya ya, kok ada orang yang selalu merasa bahwa dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling suci, dan menuding yang lain itu zalim ya, apalagi menyebut rezim zalim ya, jahat dan sebagainya, seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan yang hari ini ya itu sudah menjadi sebuah keniscayaan dalam berbangsa dan bernegara, bahwa proses pemilu sudah kita lewati, semua prosedur sudah dilakukan, dan ada pun permasalahan itu kan berproses sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang kita. Hal-hal seperti ini seharusnya ya sebagai seorang tokoh agama ya harusnya bisa memberikan rasa kesejukan, apalagi ini di hari raya Idul Fitri yang dimana kita sebagai umat Islam telah kembali fitri, meraih kemenangan setelah 1 bulan kita menjalankan ibadah puasa. Tetapi ya ketika orang itu sudah dikuasai dengan kebencian, kecurigaan yang berlebihan terhadap rezim, maka pikiran-pikiran jernih itu kemudian menjadi hilang. Yang ada adalah ya kebencian, ya, menuding yang lain menjadi zalim dan sebagainya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan tidak terulang di tempat yang lain. Sekira demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.